senang sekali bisa menyapa kalian semua lewat channel YouTube saya. Ya, kali ini kita akan membahas masih di matematika peminatan untuk kelas 10 semester ganjil. Dan kita sudah di bagian ujung dari fungsi logaritma. Ya, kita sekarang sudah sampai di persamaan logaritma. Nah, seperti apa persamaan logaritma? Mari kita bahas bersama-sama ya. Ya, matematika adalah sebuah kata yang saya maknai sebagai makin terlatih makin tinggi logika. Jadi semakin banyak kita melakukan latihan soal matematika, maka semakin tinggi tingkat kemampuan kita untuk melogika setiap permasalahan yang kita hadapi ya. Jadi mungkin dari dulu kalian berpikir, buat apa sih belajar matematika gitu ya. Nah, ini dengan definisi ini yang saya berikan ini kurang lebih sudah bisa menggambarkan apa itu manfaat dari matematika ya. Ya, ada sebuah kata-kata dari Richard P. Feynman ya. Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui matematika adalah batasan yang parah untuk memahami dunia ya. Atau dengan bahasa lain yang lebih sederhana, bahwa untuk memahami dunia tentunya kalian harus memahami matematika ya, karena menurut Richard ini kalau kita mengenai matematika maka itu sudah dianggap sangat parah gitu ya, parah gitu ya. Jadi yuk kita belajar matematika. So let's enjoy the maths. Kita mulai saja ke persamaan logaritma. Nanti yang akan kita pelajari dari persamaan logaritma ini itu ada 6 bentuk ya persamaan logaritma seperti ini ya. Ya, langsung saja kita bahas ya satu persatu bentuknya ya. Bentuk yang pertama yaitu a log fx sama dengan a log n ya. Ini kalau kita lihat bentuknya, ini bahwa basisnya sama yaitu sama-sama a, kemudian numerusnya itu yang ruas kiri berupa fungsi dan ruas kanan berupa konstanta ya. Ini misalkan itu adalah n ya. Nah, untuk bentuk seperti ini apabila basisnya sama maka bisa kita simpulkan bahwa numerusnya juga bernilai sama yaitu fx sama dengan n ya. Dan ini harus memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama yaitu bahwa basisnya harus sama, kemudian yang berikutnya bahwa basisnya yaitu a-nya itu harus lebih dari 0 dan a-nya itu hasilnya tidak boleh sama dengan 1 ya. Dan kemudian yang ketiga bahwa numerusnya harus lebih dari 0 ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita bahas dengan contoh saja ya. Contohnya adalah seperti ini. Tentukan HP dari 3 log 2x plus 1 sama dengan 3 log 5 ya. Kalau kita lihat bentuknya bahwa basisnya itu sama, itu sama-sama 3 ya, 3 dengan 3. Kemudian ini adalah ruas kirinya berupa fungsi yaitu fx dan ruas kanannya ini berupa konstanta, sehingga bentuknya sudah sesuai dengan bentuk persamaan nomor 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau basisnya sama maka numerusnya juga sama ya. Maka bisa kita jawab 3 log 2x plus 1 sama dengan 3 log 5, itu bisa kita simpulkan bahwa numerusnya yaitu 2x plus 1 sama dengan numerus yang ruas kanan yaitu 5. 2x plus 1 sama dengan 5 ya. Kemudian bisa kita sederhanakan dengan memindahkan satunya ke ruas kanan yaitu menjadi 2x sama dengan 5 min 1. Kemudian kalau dikurangi ini hasilnya adalah 4. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2, maka kita temukan bahwa nilai x nya itu adalah 2 ya. Dengan demikian kita peroleh penyelesaian ini nilainya adalah 2. Tapi apakah untuk nilai x sama dengan 2 ini memenuhi ketiga syarat yang di atas ini? Maka kita harus cek dulu ya. Kita cek dulu untuk syarat pertama bahwa basisnya harus sama. Kalau kita lihat ini basisnya sudah sama-sama 3 ya. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi ya. Kemudian syarat berikutnya bahwa basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1.
Kalau kita lihat ini basisnya adalah 3 itu adalah lebih dari 0 dan 3 itu tidak sama dengan 1, maka berarti memenuhi syarat yang kedua ya. Kemudian untuk numerusnya itu harus lebih dari 0, maka untuk yang syarat ketiga ini harus kita uji dulu ya, kita cek ya. Kita uji dengan memasukkan nilai yang kita peroleh tadi, yaitu x sama dengan 2 ke fungsi fx-nya, yaitu fungsi fx-nya tadi adalah 2x plus 1, maka kita ganti x-nya dengan 2, jadi 2 kali 2 plus 1, hasilnya adalah 5 ya. Karena 5 ini adalah lebih dari 0 ya, maka berarti memenuhi syarat yang ketiga ya. Karena memenuhi syarat ketiga, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai x sama dengan 2 ini adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya adalah 2 gitu ya. Ya, kita lanjut lagi ke persamaan yang berikutnya, yaitu persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini hampir mirip dengan persamaan yang pertama, bedanya hanyalah di bagian numerusnya. Kalau yang numerus yang tadi yang ruas kanan ini berupa konstanta, kalau yang sekarang berupa fungsi ya. Karena mirip, maka penyelesaiannya juga mirip ya, bahwa bisa kita simpulkan bahwa kalau basisnya sama-sama dengan A, maka nilai dari numerusnya juga sama, maka kesimpulannya adalah fx sama dengan gx gitu ya. Dan syaratnya juga mirip dengan yang tadi ya, bahwa basisnya harus sama, kemudian basisnya itu harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, dan kemudian untuk numerusnya itu harus lebih dari 0 ya. Jadi karena ini numerusnya keduanya berupa fungsi, yaitu x sama gx, maka fx sama gx itu harus lebih dari 0 gitu ya. Yuk kita bahas dengan contoh saja. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 7 log 3x min 5 sama dengan 7 log x plus 2 ya. Kita jawab ya. Kalau kita lihat bentuknya, ini sudah sesuai dengan bentuk yang persamaan nomor 2 ya, karena ini berupa memiliki basis yang sama, kemudian numerusnya berupa sama-sama fungsi ya, fungsi yang berbeda ya, sehingga sesuai dengan bentuk yang nomor 2, maka bisa kita manfaatkan kesimpulannya bahwa nilai numerusnya itu adalah sama, yaitu bisa kita tulis seperti ini ya, bahwa 7 log 3x min 5 sama dengan 7 log x plus 2, itu bahwa nilai dari numerusnya itu 3x min 5 itu sama dengan x plus 2 ya. Kemudian kita kelompokkan yang mengandung variabel dengan yang ada variabelnya, sehingga seperti ini bentuknya 3x min x ya, kemudian 5 nya pindah terus ke sebelah kanan menjadi plus, jadinya 2 plus 5 gitu ya. Kalau kita hitung 3x min x itu adalah 2x dan 2 tambah 5 itu adalah 7, maka bisa kita sederhanakan nilai x nya itu adalah 7/2 gitu ya. Dan setelah itu kita cek syarat-syaratnya apakah sudah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi ya. Syarat yang pertama bahwa dia basisnya harus sama. Kalau kita lihat dari di sini bahwa ini sama-sama 7 ya, maka berarti memenuhi syarat yang pertama ya. Kemudian kalau kita lihat syarat kedua bahwa basisnya itu harus lebih dari 0 dan basisnya tidak sama dengan 1. Kalau kita lihat ini angka 7, basisnya 7 ya, itu kan 7 lebih dari 0 dan 7 itu juga tidak sama dengan 1, maka berarti memenuhi syarat yang kedua. Kemudian syarat yang terakhir adalah diperoleh dengan cara mengujinya. Kita uji apabila kita masukkan nilai tadi yang kita peroleh 7/2 ini ke dalam fungsi fx ya, jadi 3x min 5, x nya diganti dengan 7/2, sehingga bisa kita hitung ini kan 3 kali 7 kan 21 ya, 21/2, sedangkan 5 ini adalah 10/2 ya. Jadi 21 dikurang 10 adalah 11/2, ini penyebutnya itu sama-sama 2 ya. Jadi kita peroleh bahwa nilai fx nya adalah 11/2 begitu ya. Kemudian kita uji juga terhadap gx ya. Gx itu rumusnya adalah x plus 2, sehingga bisa kita hitung x nya diganti dengan 7/2, 2 itu kan adalah 4/2 ya. Karena 4/2 maka berarti pembilangnya kita jumlahkan 7 tambah 4 itu adalah 11, maka kita peroleh adalah 11/2 gitu ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai numerusnya itu adalah
lebih dari 0 ya, atau positif ya. Dilihat dari angkanya yaitu 11/2, ini juga 11/2 ya, sama-sama positif ya, dan lebih dari 0 maka memenuhi syarat yang ketiga ya. Kemudian karena memenuhi syarat yang ketiga, memenuhi ketiga syarat ini, maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 7/2 itu ya. Persamaan logaritma yang berikutnya, itu persamaan yang ketiga, bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah A log fx sama dengan B log fx ya. Kalau kita lihat ke dalamnya, ini bahwa basisnya itu berbeda ya. Yang satunya A, satunya B ya. Kemudian numerusnya itu berupa fungsi, sama-sama fungsi ya, dan nilainya sama persis, itu sama-sama fx gitu ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, bisa kita selesaikan dengan menganggap numerusnya itu adalah 1 ya. Karena kenapa 1? Kalau numerusnya 1 kan berarti nanti nilainya A log fx itu adalah 0 ya. B log fx juga sama-sama dengan 0 ya. Sehingga maka ada kesimpulan bahwa ini adalah fx nya sama dengan 1 gitu ya. Ya, dan ini harus memenuhi syaratnya ada saya tuliskan jadi 2, yaitu yang pertama bahwa basisnya dan numerusnya harus lebih dari 0 ya. A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan fx lebih dari 0 ya. Kemudian untuk basisnya untuk sama-sama harus tidak boleh sama dengan 1, yaitu A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, dan keduanya tidak sama ya, berarti A tidak sama dengan B ya. Itu syaratnya ya. Nanti ini digunakan untuk menguji, jadi jawabannya kita temukan nanti ya. Ya, saya berikan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log 2x min 1 sama dengan 5 log 2x min 1 ya. Kalau kita lihat dari bentuk ini bentuknya basisnya sudah berbeda ya, 2 dan 5 ya. Kemudian numerusnya sama-sama berupa fungsi, maka sesuai dengan bentuk yang persamaan nomor 3 ya. Kalau kita sudah mengamati seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai dari numerusnya itu sama dengan 1 ya. Jadi kita selesaikan dengan fx sama dengan 1, berarti nilainya adalah 2x min 1 sama dengan 1 ya. Ya, kemudian kita pindahkan satunya ke ruas kanan, jadi penjumlahan dengan yang di ruas kanan yaitu 1 plus 1 jadinya adalah 2 ya. Maka diberi persamaan 2x sama dengan 2. Setelah itu kita pindahkan yang 2 ini ke ruas kanan menjadi pembagi, maka kita peroleh nilai x nya adalah 1 ya. Nah, apakah ini satu berupa penyelesaian? Ini harus diuji dulu ya. Ya, kalau kita lihat bentuknya, untuk syarat yang pertama bahwa basisnya harus lebih dari 0, ini sudah terpenuhi bahwa basisnya adalah 2 dan 5 dan 2 adalah lebih dari 0 ya, terpenuhi. Kemudian numerusnya juga harus lebih dari 0. Kalau kita hitung ya, ini kan numerusnya tadi 2x min 1, sehingga kita masukkan hasilnya tadi kita adalah 1, maka kita masukkan x nya diganti dengan 1, 2 dikali 1 dikurangi 1 adalah 1, karena 1 ini lebih dari 0 ya, berarti ini memenuhi syarat yang pertama ya. Kemudian kalau kita lihat syarat berikutnya bahwa basisnya itu tidak boleh sama dengan 1, maka ini juga terpenuhi. Kita lihat dari sini bahwa basisnya adalah 2 dan 5. 2 dan 5 adalah angka yang tidak sama dengan 1 ya, berarti memenuhi ini ya. Dan syarat berikutnya bahwa nilai dari basisnya tidak sama ya. Kalau kita lihat 2 kan tidak sama dengan 5 ya, maka juga terpenuhi. Sehingga untuk jawaban x sama dengan 1 itu memenuhi dari kedua syarat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1 gitu ya. Kemudian yang berikutnya persamaan yang keempat, yaitu fx log gx sama dengan fx log hx ya. Kalau kita lihat semuanya baik basis maupun numerusnya itu sama-sama berupa fungsi. Tapi di sini kalau kita lihat ya bahwa nilai dari basisnya itu sama ya, sama persis ya, sama-sama fx ya. Sehingga bisa kita simpulkan nanti kalau basisnya sama,
maka kesimpulannya adalah numerusnya juga sama, yaitu Gx sama dengan Hx ya. Ya, ini bisa kita temukan jawabannya kalau memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu bahwa nilai basisnya kemudian numerusnya itu harus lebih dari 0 ya. Ini syarat yang pertama ya, yang ini. Kemudian yang berikutnya bahwa nilai dari basisnya itu tidak boleh sama dengan 1 ya. Kemudian yang berikutnya kita bahas dengan contoh ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 1 log x kuadrat plus 3x minus 1 sama dengan x plus 1 log x plus 2 ya. Nah, seperti apa jawabannya? Kalau kita lihat di sini apakah ini berupa persamaan yang keempat, maka bisa kita lihat di sini bahwa basisnya sama ya, sama-sama berupa fungsi, yaitu x plus 1, ini juga x plus 1, maka sesuai dengan bentuk yang di atas. Kemudian logaritma numerusnya ya, itu yang satunya berupa fungsi, satunya lagi juga berupa fungsi dan merupakan fungsi yang berbeda, maka bentuk untuk soal yang ini adalah sesuai dengan bentuk persamaan nomor 4 ya. Sehingga dapat kita selesaikan persamaan ini dengan menganggap numerusnya adalah sama. Berarti x kuadrat plus 3x minus 1 sama dengan x plus 2 ini ya. Kemudian kita kelompokkan atau pindahkan semuanya ke ruas kiri sehingga bisa kita hitung seperti ini ya. X nya pindah kiri jadi pengurang, maka 3x dikurangi x itu adalah 2x ya. Kemudian 2 nya pindah ke kiri jadi pengurang, maka min 1 dikurangi 2 itu adalah min 3, maka diperoleh persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0 ya. Kemudian setelah itu persamaan kuadratnya kita faktorkan dulu ya. Kita faktorkan dulu. Ini x kuadrat kita faktorkan jadi x sama x di sini ya. Kemudian 3-nya adalah 3 dan 1. Kalau kita lihat bentuk ini, maka supaya sesuai dengan persamaan yang di atas, maka yang positif itu adalah yang 3, yang negatif adalah yang 1 ya. Sehingga nanti apabila kita hitung, ini 3 dikali x adalah 3x dan x dikali min 1 itu adalah min x, maka 3 dikurangi x itu adalah 2x, maka sudah sesuai dengan suku yang di tengah atau buat ngecek yang di tengah ini ya, maka berarti pemfaktoran ini sudah tepat ya. Setelah kita temukan perkalian seperti ini ya, maka bisa kita hitung ya bahwa nilai x nya yang pertama itu adalah min 3 ya, kemudian yang berikutnya x nya itu adalah 1 ya. Kemudian apakah min 3 dan 1 ini berupa jawaban dari persamaan ini ya, maka kita bisa mengetahuinya dengan menguji ya. Kita uji nilai x sama dengan 3, misalkan kita substitusikan terhadap basisnya yaitu x plus 1, maka kita bisa hitung min 3 ditambah 1 itu berarti hasilnya adalah min 2. Ini adalah basis ya. Tadi syaratnya basisnya itu harus lebih dari 0 ya, sedangkan hasil di sini adalah negatif 2, berarti ini tidak memenuhi syarat ya. Ya, sehingga yang min 3 ini tidak perlu kita uji lagi. Kita lanjut ke jawabannya berikutnya, yaitu 1. Kita uji ya. Kita masukkan ke dalam basisnya itu x plus 1, x nya diganti dengan 1 plus 1 adalah 2, maka ini memenuhi syarat basis ya, harus lebih dari 0. Kemudian syarat basisnya itu juga tidak boleh sama dengan 1. Kita ketahui bahwa 2 itu kan tidak sama dengan 1, maka berarti memenuhi juga. Kemudian kita ujikan untuk x sama dengan 1 terhadap gx ya. Gx nya itu adalah tadi x kuadrat plus 3x min 1, kita substitusikan 1 sehingga menjadi 1 kuadrat plus 3 kali 1 min 1 ya. Ini 1 kuadrat dikurangi dengan 1 kan habis, maka tinggal 3 kali 1 saja ya. 3 kali 1 itu adalah 3 ya.
Maka kalau kita ketahui ini 3, ini artinya kan nilai dari numerusnya, yaitu numerus yang Gx itu lebih dari 0 ya. Nah, memenuhi ini ya, memenuhi syarat yang ini ya. Nah, sekarang yang belum kita uji adalah yang Hx ya. Apakah kalau kita masukkan ke Hx juga lebih dari 0? Kita cek lagi ya. Ternyata kalau kita masukkan ke Hx, ini kan Hx nya adalah X plus 2 ya. Kita masukkan 1, maka 1 plus 2 itu adalah 3, maka ini memenuhi syarat ya. Semua syarat dipenuhi oleh untuk jawaban X sama dengan 1 ya, baik yang berupa basis maupun numerusnya itu harus lebih dari 0, dan nilai dari basisnya itu tidak sama dengan 1 ya. Kalau kita lihat tadi basisnya itu kan nilainya adalah 2, sehingga tidak sama dengan 1 ya. Dengan demikian maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 1. Persamaan logaritma yang kelima bentuknya adalah seperti ini, yaitu fx log hx sama dengan gx log hx. Kalau kita lihat dari bentuknya bahwa basisnya itu berbeda berupa fungsi dan fungsi yang berbeda, yaitu fx, yang satunya adalah gx. Sedangkan numerusnya ini sama-sama berupa fungsi, yaitu sama-sama hx ya. Kalau ada bentuk seperti ini, seperti persamaan sebelumnya, bahwa kalau basisnya berbeda sedangkan numerusnya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai dari numerusnya itu adalah 1. Jadi hx nya itu adalah 1 ya. Dan ini juga harus memenuhi syaratnya seperti sebelumnya, bahwa nilai dari basisnya dan numerusnya itu harus lebih dari 0. Kemudian yang berikutnya, bahwa nilai dari numerusnya nilai dari basisnya itu harus tidak sama dengan 1 ya. Kemudian nilai dari basisnya baik fx maupun gx itu tidak sama ya. Nanti syarat ini kita gunakan untuk mengecek apakah jawaban itu memenuhi persamaan ini atau tidak gitu ya. Yuk kita bahas dengan contoh. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 1 log 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 2x plus 1 log 2x plus 5x min 6 ya. Kalau kita lihat bentuknya, bahwa nilai dari basisnya itu berbeda sedangkan numerusnya itu adalah sama, maka sesuai dengan bentuk yang persamaan nomor 5 ini ya. Kemudian kita jawab ya. Untuk persamaan ini karena sesuai dengan bentuk nomor 5, maka kesimpulannya adalah bahwa numerusnya itu sama dengan 1, maka bisa kita selesaikan ini dengan menuliskan numerusnya itu 2x plus 5x min 6 sama dengan 1 ya. Kita pindahkan satunya ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi pengurang, maka min 6 kurangi 1 itu adalah min 7, sehingga diperoleh 2x kuadrat plus 5x min 7 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan ya. Faktorkan bahwa yang depan ini suku depannya itu adalah 2x dikali x, dan suku belakangnya adalah 7 kali 1. Supaya memenuhi persamaan ini, maka kita buat yang positif itu adalah yang 7, kemudian yang negatif adalah yang 1 ya. Maka dari sini kita bisa menentukan nilai x nya ya. Yang pertama yaitu x nya adalah min 7 per 2, kemudian yang berikutnya x nya itu adalah 1 ya. Kemudian setelah itu kita cek apakah memenuhi syaratnya atau tidak. Kita cek ya. Kita masukkan untuk jawaban yang pertama yaitu min 7 per 2 ke dalam dari basisnya ya, yaitu x plus 1, sehingga kita hitung min 7 per 2 tambah 1, karena 1 itu adalah 2 per 2, maka min 7 per 2 ditambah 1 itu adalah min 5 per 2 ya. Kalau kita lihat dari hasil ini ya, ini kan nilainya negatif, berarti nilai dari basisnya negatif, maka tidak memenuhi syarat ya, karena syaratnya itu bahwa basisnya ya, kalau di sini dituliskan adalah fx nya itu harus lebih dari 0, berarti ini sudah tidak memenuhi, maka yang jawaban untuk min 7 per 2 tidak saya lanjutkan lagi ya.
kita beralih ke 1. Nah, kalau 1 kita substitusikan terhadap fx nya, maka x plus 1, x nya diganti 1, maka jadi 1 plus 1 sama dengan 2 ya. Kemudian syarat berikutnya bahwa nilai yang nomor satunya lagi harus lebih dari 0 ya. Kita hitung saja. Nomor berikutnya adalah 2x plus 1, sehingga kita masukkan satunya menggantikan x, maka menjadi 2 kali 1 plus 1, hasilnya adalah 3 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, kita substitusikan terhadap hx nya. Hx nya itu adalah 2x kuadrat plus 5x min 6. Kita masukkan 1 menggantikan x, jadinya 2 dikali 1 kuadrat plus 5 dikali 1 min 6. Kalau kita hitung 2 kali 1 adalah 2, dan 5 kali 1 adalah 5, 5 tambah 2 adalah 7, 7 kurang 6 adalah 1 ya. Ya, jadi dari jawaban uji ini ya, kita bisa melihat bahwa untuk x sama dengan 1 itu memenuhi syarat bahwa basisnya dan numerusnya itu adalah lebih dari 0 ya. Dan kemudian bahwa nilai dari basisnya itu tidak sama dengan 1 ya. Kalau kita lihat, berarti nilai dari basisnya itu adalah 2 dan 3 ya. Yang ini 2, ini 3, ini sama-sama tidak sama dengan 1 ya. Kemudian yang berikutnya bahwa nilai fx tidak sama dengan x ya. Ini juga sudah terlihat dari soalnya bahwa nilai fx nya yang satunya adalah x plus 1, yang satunya lagi adalah 2x plus 1. Itu adalah keduanya adalah fungsi yang berbeda ya, sehingga memenuhi syarat yang ketiga ya sudah terpenuhi ketiga syarat ini, sehingga dapat kita simpulkan bahwa penyelesaiannya adalah 1 ya, sehingga penyelesaiannya adalah 1 ini ya. Kita ke persamaan yang ke-6. Persamaan yang ke-6 ini adalah persamaan logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat ya. Apabila saya tuliskan jadi bentuknya seperti ini ya. Ya, nanti kita langsung bahas ke soalnya saja daripada kita pusing lihat bentuknya seperti ini ya. Ya, karena ini agak ribet ya bentuknya saja, tapi nanti kalau dengan contoh nanti akan lebih mudah ya, lebih simpel ya. Dan untuk menyelesaikan bentuk persamaan logaritma seperti ini, saya buatkan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu dengan misalkan menggunakan suatu variabel. Setelah itu terbentuklah persamaan kuadrat, dan kemudian persamaan kuadrat ini kita faktorkan ya. Setelah difaktorkan, maka nanti akan kita temukan nilai atau hasilnya dalam suatu variabel tersebut ya. Kemudian variabelnya kita kembalikan ke logaritma ya. Dan setelah itu langkah terakhirnya kita tentukan nilai variabel yang ditanyakan oleh pertanyaannya ya. Dan akan kita bahas dengan contoh berikutnya supaya lebih paham lagi ya. Silakan simak contoh berikut, yaitu tentukan penyelesaian dari 8 log x pangkat 3 kuadrat plus 8 log x pangkat 6 min 4 log 64 sama dengan 0 ya. Dan bentuk ini langkah pertama kita buat menjadi persamaan kuadrat dengan cara menyederhanakan ya bentuknya supaya lebih terlihat lagi menjadi persamaan kuadrat ya. Kalau kita sederhanakan, nanti bentuk suku yang pertama ini bisa kita tuliskan jadi seperti ini ya. 3 dikali 3 nya itu dari pangkatnya si x ya, ini pangkat 3 nya bisa pindah ke depan menggunakan sifat logaritma menjadi 3 dikali 8 log x ya. Kemudian pangkat di logaritma ini bisa kita tuliskan menjadi pengkuadratan dari yang di dalam kurung ini ya. Jadi 3 dikali 8 log x kuadrat gitu ya, ditambah 6 kali 8 log x. Kenapa 6 kali? Ini karena ini adalah numerusnya berpangkat 6, maka pangkatnya bisa pindah ke depannya. Jadi 6 dikali 8 log x, kemudian dikurangi dengan 4 log 4 pangkat 3. Nah, 64 ini kita ubah menjadi 4 pangkat 3. Dan setelah itu bisa kita sederhanakan lagi. Yang 3 dalam kurung ini bisa kita kuadratkan dulu menjadi 9. 9 nya taruh di luar, menjadi 9 dikali 8 log x dikuadratkan, ditambah dengan 6 dikali 8 log
X ya, kemudian dikurangi 3 dikali 4 log 4. 3 nya ini kita peroleh jadi pangkatnya dari numerus pada bagian atas ini ya, sehingga bisa kita pindah ke depan. Jadi 3 dikali 4 log 4 sama dengan 0. Setelah itu kita misalkan bentuknya ke dalam suatu variabel supaya nanti terlihat bahwa ini adalah persamaan kuadrat ya. Apabila 8 log X sama dengan M, maka bisa kita bentuk menjadi 9M kuadrat plus 6X 6 plus 6M min 3 sama dengan 0 ya. Saya ubah lagi penulisannya seperti ini, jadi 9M kuadrat plus 6M min 3 sama dengan 0. Setelah itu mari kita faktorkan. Itu faktornya adalah 3M min 1 dikali 3M plus 3 ya. Ya, kita peroleh nilai M yang pertama, yaitu bahwa 3M min 1 sama dengan 0, maka nilai M nya adalah 1/3. Sedangkan yang kedua bahwa 3M plus 3 itu sama dengan 0, maka min 3 nya pindah ke ruas kanan jadi min 3, sehingga kita peroleh nilai M nya itu adalah min 1 ya. Setelah kita peroleh nilai variabel yang kita misalkan tadi ya, maka variabel tersebut kita kembalikan ke bentuk logaritma ya, karena bentuk logaritmanya tadi adalah 8x sama dengan M, maka M nya diganti 8x sehingga kita oleh persamaan seperti ini, yaitu 8x sama dengan 1/3. Dari sini kita buat jadi perpangkatan, yaitu 8 pangkat 1/3 itu nilainya harus sama dengan X ya. Apabila kita hitung 8 nya kita buat menjadi 2/3, maka bisa kita kalikan pangkatnya, itu pangkat 3 dan pangkat 1/3 bisa dikalikan sehingga hasilnya adalah 1, makanya kita peroleh nilai X nya itu adalah sama dengan 2 ya. Setelah itu kita cari lagi yang satu lagi untuk M sama dengan min 1. M nya adalah 8 log X sama dengan min 1, bisa kita buat menjadi bentuk perpangkatan, yaitu X sama dengan 8 pangkat min 1, itu yang ini ya. Kemudian setelah itu karena ini pangkat negatif, bisa kita buat menjadi pangkat positif, yaitu X sama dengan 1/8 ya, begitu ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk pintar matematika, kalian cukup menjadi pribadi yang supermat, yaitu suka pelajaran matematika ya. So let's enjoy the maths ya. Saya rasa cukup sekian, itu adalah materi dari persamaan logaritma. Akan dipahami terlebih dahulu, kemudian nanti dengan latihan soal semoga akan lebih memudahkan kalian untuk memahami apa yang saya sampaikan tadi ya, barusan ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.